Memasuki bulan Desember dan mendekati perayaan Natal, living in kindness. Saya mau beritahu dengan jujur saja, yang punya kindness itu cuma Tuhan. Bahkan saking hebatnya tidak bisa dengan satu kata kindness, tapi loving kindness. Tanpa Roh Kudus, tanpa pribadi Tuhan dalam diri kita, kita adalah manusia yang buas, mementingkan diri sendiri. Dan kita belajar dari seorang gadis sederhana yang merubah dunia. Dia adalah Maria, ibu Yesus. Ketika dia pergi ke rumah Elizabeth, maka pada saat itu Elizabeth melonjak kegirangan, bahkan putranya yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan melonjak kegirangan, dan dia pun penuh Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, terpujilah engkau, diberkatilah engkau dari semua wanita di dunia ini. Dan yang pertama Hawa sampai yang terakhir. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan kepadamu akan terlaksana pada waktunya. Saya malah ditanya orang, Pak, ujian paling berat itu apa, Pak? Saya bilang yang ujian paling berat adalah P, ujian. Apa itu? Pujian. Ngana hebat. Hati-hati saudara. Bagaimana Maria menanggapinya? Dia naikkan satu pujian. My soul doth magnify the Lord. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan, magnificat dalam bahasa Latin. Dan lagu ini, lagu pujian yang penuh Roh Kudus ini, yaitu saudara diberi nama Magnificat. Only God can be magnified. Dan dia berkata, my spirit rejoice. Rohku bersuka cita. Saudara, banyak orang kalau dipuji, kepalanya jadi besar, hidungnya mekar-mekar. Tapi Maria segera mengembalikan pada Tuhan. Inilah caranya. This is the way untuk menerima pujian yang hanya untuk Tuhan. Manusia tidak layak dipuji. Manusia tidak layak ditinggikan ataupun diagungkan. Menarik sekali nama saya, nama Tionghoa saya, Ren atau Zen itu artinya kindness. Artinya sabar. Dan kalau dua huruf Renai itu agape. Agape itu 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu baik, murah hati. Tetapi di luar Tuhan sama sekali tidak ada seujung kukunya. But ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, maka mulut yang biasa memegahkan diri jadi memegahkan Tuhan. Dan kemudian Maria menyebutkan orang yang angkuh akan diturunkan dari takhta. Siapa yang memimpin pada saat itu? Di Judea itu adalah Herodes Agung. Saudaraku, bahkan ketika Yesus dilahirkan, kemudian berusia sekitar 2 tahun, semua anak-anak di Bethlehem itu dibantai. Anak kecil. Kita bisa lihat itu 7 Oktober 2023. Ya seperti itu. Roh jahat, roh yang sama, roh sadis itu masih ada pada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dipuji, tiru Maria. Kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Magnificat. Dalam hidup saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata, tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikannya. To God be the glory. Only to God be the glory. Jangan lupa nyanyian pada waktu Yesus lahir, malaikat menyanyikan glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Hanya Tuhan layak dipuji. Dan Tuhan tidak mau berbagi kemuliaannya dengan yang lain, saudaraku. Tetapi juga bagi orang yang rendah hati, seperti Maria, benar-benar dia diangkat tinggi sampai disembah, saudaraku. Itu keterlaluan ya. Tetapi firman Allah menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan. Ya, firman Allah mengatakan kalau kita glory to God, kemudian ada lanjutannya. Peace on earth, shalom di bumi. Bagi saudara juga, bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Rendah hati. God bless you. Magnificat. Amin. Di antara setia, tapi mau setia semua. Haleluya. Berapa banyak dari saudara mengalami kebaikan Tuhan selama 11 bulan ini? Luar biasanya Tuhan. Angkat tanganmu. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di sepanjang bulan akhir ini kita
kami percaya bahwa kita makin mengalami pribadi Tuhan. Enjoy Him dalam setiap detik hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, kita menyatukan hati kita, bersyafaat, memberkati bangsa dan kota kita. Kita percaya kita ada di dalamnya oleh karena rencana Tuhan. Mari kita satukan hati dan iman kita. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, pada pagi hari ini kami berkumpul Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu, karena karunia-Mu atas setiap kami, dan mujizat-Mu yang tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota kami Jember. Kami percaya Engkau memberkati tanahnya, airnya, udaranya, supaya Tuhan Yesus apa yang terjadi di bangsa ini Tuhan Yesus tidak lepas dari kendali-Mu. Terima kasih Tuhan juga Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahnya. Juga Engkau memberkati Bapak Bupati Kota Jember dan seluruh pemimpin-pemimpin di seluruh pelosok kota Jember kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberi hikmat yang baru, anugerah dan hati yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan kota kami ini dengan hikmat. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala senior kami Pastor Timotius Arifin Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau juga memberkati Pastor Timotius Arifin dengan hikmat yang baru, hikmat marifat yang baru mengalir terus ke atasnya Tuhan Yesus, supaya dimanapun mereka melayani Engkau dapat memperluas kerajaan Allah. Juga Engkau memberkati gembala kami di tempat ini, Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya juga Engkau memberi hikmat yang baru selalu Tuhan Yesus, supaya Tuhan mereka dapat membawa jiwa-jiwa baru, dapat membawa kami segenap jemaat GBI Rock Jember ini kepadamu Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberi kekuatan, memberi kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah segenap ucapan syukur kami ini Tuhan Yesus, segenap pujian, segala hati syukur kami ini mengarah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini segenap doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja mulia, penebus hidup kami.
syukur Kau yang setia bagi kami Tuhan. Kau yang mulia. Serukan namanya Yesus. Come on, Yesus. Nyatakan iman percayamu kepada Tuhan. Dia setia dalam janjinya. Dan kita juga mau setia hidup menyenangkannya. Oh kasih-Mu nyata di hidupku. Yesus Kau besar. Kuasa-Mu Tuhan. Janji-Mu setia untuk selamanya. Kau ragu kami kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata. Kami tinggikan untuk selamanya. Selamanya. Yesus Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu saja untuk selamanya. Yesus Kau besar, kasih-Mu nyata, kami tinggikan untuk selamanya. Kami tinggikan untuk selamanya. Kami tinggikan untuk selamanya. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib atas hidup kami. Kalau kami boleh merenungkan akan kebaikan demi kebaikan Tuhan, kami percaya Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, berfirman buat kami di penghujung tahun 2025 ini. Kami tahu Tuhan sudah buat banyak hal atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan lanjutkan, biar lewat firman-Mu ini kami boleh benar-benar mempersiapkan hidup kami untuk kami boleh dipertunangkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, boleh kasih salam kiri kanan muka belakang, tanyakan bagaimana kabarmu hari ini gitu ya. Selain luar biasa mungkin lebih baik lagi, kabarku sehat luar biasa. Oke.
Oke, sehat-sehat semua, amin. Amin, semua sehat-sehat. Haleluya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita sudah sampai di pada penghujung tahun 2025 ini, amin. Semua bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah living a life of readiness, atau hidup sebagai living as mempersiapkan tentang memiliki hidup yang siap, saudaraku ya, sebentar. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bahwa hari-hari ini kita sedang dituntut oleh Tuhan untuk kita memiliki sebuah kesiapan yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Segala sesuatu, saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus, kita selalu punya pemikiran yang salah tentang kehidupan kita. Ya. Kita selalu punya sebuah slogan yang kita bawa mungkin sampai hari ini, oh tenang, Belanda masih jauh. Oh tenang, Belanda masih jauh. Sehingga kita seringkali tidak mempersiapkan apa-apa dalam kehidupan kita. Dan kita terlarut dengan berbagai banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Kita terlalu dalam banyak hal. Mungkin kita terlihat sibuk, ternyata kesibukan kita tidak terarah dalam tujuan hidup kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kepada setiap kita, pagi hari ini untuk kita belajar menjalani kehidupan yang penuh kesiapan. Artinya dalam segala sesuatu kita harus siap sedia. Nah, dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 katakan begini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudaraku, dalam segala aspek kehidupan kita harus selalu memiliki kesiapan. Sebab kalau ini hubungannya dengan kedatangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan bahwa kedatangan Tuhan, siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Amin. Siap atau tidak siap, saudara, Tuhan itu pasti datang. Yang pertama, kedatangan Tuhan menyebut saudara dan saya sebagai gereja, sebagai mempelai wanita Tuhan. Tapi yang kedua adalah ketika Tuhan menjemput secara pribadi dalam kehidupan kita. Siap atau tidak siap, waktu-waktunya Tuhan datang, Tuhan akan ambil, Tuhan akan angkat kita. Siap atau tidak? Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu waktu saya pelayanan di Blora, ada seorang anak Tuhan, saudaraku, dia pengurus gereja, dia majelis gereja, saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika dia diperhadapkan, ketika dia sudah sakit parah, saudara, waktu kami kunjungi, karena berbeda denominasi, tapi kami sangat kenal baik, saudara, Bapak ini ngomong begini, maaf, saya belum siap untuk dipanggil Tuhan, kenapa? Bilang gitu ya. Padahal sudah lama dan mereka berpikir bahwa ketika mereka ada dalam sebuah pelayanan, orang ini siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Tapi faktanya adalah ada banyak orang yang tidak siap karena merasa bahwa dia belum melakukan banyak hal. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kepada setiap kita, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Artinya dalam segala hal dalam setiap kehidupan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah kesiapan dalam hidup ini. Amin. Makanya firman Tuhan mengajar begini. Dengan apakah diumpamakan orang yang mendengar dan melakukan firman? Ya, dengan apakah orang itu disamakan waktu dia mendengar dan melakukan firman? Saudaraku, firman yang kita dengar, yang kita lakukan, waktu tidak ada sesuatu yang terjadi, memang bukan sesuatu hal yang ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi saudara lihat gini, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ya mungkin orang pikir gini, gila. Atau orang berpikir mungkin, buat apa kamu bangun rumah di atas batu karang? Sedangkan kita bangun rumah di atas pondasi pasir. Semua pengerjaannya lebih cepat, lebih terlihat lebih indah. Dan biayanya mungkin lebih murah. Tetapi ngapain kamu buat rumah berdiri di atas batu karang yang kuat? Buat apa? Biayanya mahal dan selesainya lebih lama. Ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, tapi orang yang mengerti segala sesuatu, dia kerjakan dan dia lakukan itu hanya untuk kemudian, firman Tuhan katakan, kemudian ada angin, hujan, angin dan banjir datang melanda.
tidak pernah tahu kapan ketiga hal itu terjadi. Tapi orang yang membangun di atas batu karang ini, dia memiliki sebuah kesiapan untuk menghadapi apapun juga. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, dalam hal apapun juga dalam setiap kehidupan kita, mari kita mau belajar mempersiapkan hidup kita menghadapi segala hal yang belum tentu dan belum tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tidak ada yang tahu. Ya kan? Bahkan kemarin tadi kesaksian yang saya sampaikan, saya tidak pernah tahu. Sebab pengalaman waktu saya ke luar negeri, saya bawa satu paspor cukup. Ya, tidak perlu yang lain-lain dibawa, ya berangkat saudara. Tapi karena kurang kesiapan di situ, kurang pembelajaran di situ, maka ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita bisa saja gagal di situ. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita, persiapkan diri kita baik-baik sebelum kita menghadapi apa-apapun yang ada di depan kita. Amin. Sebagai contoh misalnya begini. Daud sebelum dia jadi raja, dia hanya seorang gembala. Dan yang dia gembalakan bukan puluhan ekor, bukan ratusan ekor, cuma 3 ekor. Coba saudara bayangkan begini, zaman itu hanya menggembalakan 3 ekor. Artinya ada banyak waktu luang yang Daud miliki, ada banyak waktu yang dia punya untuk dia bisa santai, untuk dia bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Cuma 3. Ya, kalau 10 mending agak banyak. Ini 3 saudara ya. Tapi yang Daud lakukan dalam hari-hari hidupnya adalah dia melatih hidupnya. Saudara, kita pikir waktu dia lawan Goliat dengan pengali-ali itu ketepel gitu, kemudian tangan Tuhan bawa gini, tepat gini. Enggak. Karena dia melatih dirinya untuk pegang senjata itu. Dia latih terus. Karena waktu dia kalahkan Goliat, itu Goliat pakai ketopong dan kemudian ada sebuah celah sedikit, itu batu itu masuk ke dahinya. Nah, itu latihan dari Daud. Kemudian apa yang Daud latih dalam hidupnya? Dia bermain kecapi. Dia main kecapi, saudaraku ya. Sehingga pada waktu Saul membutuhkan seorang pemain kecapi. Dan ditemukanlah Daud. Saya percaya begini, tidak sembarang orang bisa main di istana. Tidak sembarang orang main di hadapan raja. Ya, kalau saudara misalnya begini, saya Presiden Prabowo tidak akan panggil saya untuk bermain gitar di hadapannya. Sekalipun saya bisa main gitar, karena saya tidak ahli main gitar. Ya, mungkin bisa saudara Theo dipanggil, wah Theo mainnya bagus gitu ya, bagus banget, keren gitu ya. Keren waktu Presiden Prabowo butuh pemain, oke dipanggil. Kenapa? Karena permainannya luar biasa. Nah, waktu Saul butuh ini, dipanggil Daud. Apalagi yang Daud kerjakan, di waktu luangnya dia pakai hidupnya untuk membangun keintiman sama Tuhan. Sehingga kalau saudara lihat baca Mazmur, sebagian besar 60% ditulis oleh Daud. Daud mengerti akan Tuhan, dia latih hidupnya untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia latih hidupnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, itu bukan kebetulan. Saya percaya bahwa hidup saudara dan saya tidak ada kata kebetulan. Tuhan yang tuntun dalam setiap kehidupan kita. Persoalannya adalah gini, apakah kita melatih hidup kita? Sebab kesiapan ketika ketemu dengan kesempatan, orang bilang itu keberuntungan. Tapi kesiapan dan kesempatan yang ketemu, saudaraku waktu itu bertemu, itu adalah hal yang luar biasa. Kita bisa menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Coba bayangkan begini. Kalau Daud tidak bisa lakukan apa-apa. Mungkin Alkitab tidak pernah menulis cerita tentang Daud. Cuma 3 biasa aja dah. 3. Ada beruang, makan aja lah makan biar habis sekalian. Ya ada harimau, makan aja. Supaya nanti semua dia habis. Enak, tidak menggembalakan domba, asik gitu ya. Tapi dengan 3 ekor domba yang digembalakan, Daud bertanggung jawab atasnya. Dan Tuhan angkat dan Tuhan bawa. Pada akhirnya Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
Kata sedang melakukan, yaitu poieo, saudara, artinya gini, dia menjalankan tanggung jawab dengan kesetiaan dan tindakan nyata. Jadi waktu firman Tuhan berkata begini, berbahagialah hamba yang sedang didapati tuannya berjaga. Ketika ia datang, ia berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Didapati tuannya berjaga-jaga. Ia sedang melakukan, menjalankan tanggung jawab dengan kesetiaan dan tindakan nyata. Tidak lagi nganggur, saudara ya. Jadi Tuhan cari hari-hari ini orang yang tidak nganggur. Ya, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, ada kehidupan dalam hidup kita yang terus-menerus dilakukan oleh setiap hidup kita. Ya, yang tidak pernah berhenti untuk kita lakukan. Yang pertama adalah gini. Ini adalah tugas yang dikerjakan sepanjang umur kita. Yang pertama adalah saudara dan saya adalah representasi kerajaan Allah. Kemanapun kita pergi, apapun yang sedang kita lakukan, kita sedang menyatakan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Ya, sebab saudara dan saya adalah representasi dari kerajaan Allah, bukan yang lain. Nah, untuk menjadi representasi kerajaan Allah, itu adalah sebuah pembelajaran kehidupan seumur hidup kita. Nah, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyakan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sampai kapan kita memberitakan perbuatan Allah yang besar? Sampai Tuhan panggil kita. Artinya seumur hidup kita harus mengalami, artinya pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak berhenti kepada masa lalu kita tidak berhenti kepada masa kini, tapi kita terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, supaya lewat hidup saudara dan saya, kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sebab saudara dan saya firman Tuhan ini panggilan kita. Ya, panggilan ini adalah panggilan seumur hidup kita. Panggilan ini Tuhan berikan kepada setiap aspek kehidupan kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyakan Allah. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi imam-imam kerajaan. Dipanggil untuk menjadi umat miliknya Tuhan. Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi dalam hidup kita setiap waktu, setiap hari, waktu pengalaman kita bersama dengan Tuhan, apa yang kita bagikan, apa yang kita ceritakan. Tuhan atau tentang kemampuan kita. Waktu saya bersaksi hal ini, saudara, saya cuma melihat Tuhan aja. Apalagi waktu di Singapura, saudara. Semua orang khawatir, cuma khawatir satu. Bukan khawatir saya kelaparan, tapi satu yang mereka khawatirkan yang ada di Taiwan yang sudah tiba. Bagaimana Pak Benny waktu ada di Singapura? Karena Pak Benny tidak bisa bahasa Inggris. Ayo bayangin saudara, enggak mikir gini, nanti Pak Benny makannya gimana ya? Kan tidak bawa uang gitu ya. Dan yang khawatir gitu ya. Yang dikhawatirkan enggak bisa bahasa Inggris. Saya bahasa Inggrisnya cuma bisa yes, no, I love you. Wah, itu enggak boleh lupa saudara ya. Cuma pagi-pagi belum tidur, I love you gitu kan saudara. Fasih banget saudara ya. Tapi saya berdoa Tuhan, ya kecanggihan teknologi sebenarnya. Saya buka, saya mau ngomong apa? Oke, saya buka di translate Google, saya bilang gini, maaf saya mau bertanya, apakah penerbangan SQ begini tetap ada di terminal begini, apakah ada perubahan? Ini ngomongnya gimana? Coba. Oke, saya hadap saudaraku di terminal transit, langsung saya buka HP saya ngomongin, oh saudara tahu? Waktu saya sodorkan ini, mereka ngomong, oke, speak Malay. Wah puji Tuhan speak Malay. Saudara ya. Artinya dia bahasa Melayu, kita bahasa Melayu dong. Gitu ya. Bahasa Melayu. Saya ketemu dengan orang-orang, saya sudah siapkan Google Translate begini. Oke siap, oke. No problem, speak Malay. Oke speak Malay lah, speak Malay. Gitu ya, bahasa Malay saudara. Dan tahu saudara, waktu kemarin saya transit di Singapura, saya jalan-jalan karena transit dari Jepang untuk ke Surabaya, transit lagi saudara ya. Saya tidak dipertemukan lagi dengan orang speak Malay.
Karena ternyata itu ada perubahan, kami harus ada di Terminal 2, ternyata waktu ada di board, itu kok ada di Terminal 1. Ini ada perubahan. Saya cari, oh ini tempat transit. Oke, sorry, can you speak Malay? No, speak English. Wih, orangnya tegas banget. Can you speak Malay? No, speak English. Waduh, beri hikmat Tuhan. Oke, mau ngomong apa ini? Gitu, saya sodorin aja itu tiketnya. Apakah ini ada perubahan? Ya, begini. No, gitu aja dia. Dia enggak ngerti bahasa saya enggak ngerti bahasa dia, gitu aja dia. Oke, cuma dia bilang no, saya bilang oke lah no, gitu aja ya. Nah, artinya begini saudara, dalam segala hal, kalau kita jalani dalam hidup ini, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, makanya firman Tuhan katakan, apa yang kita ceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau saya melihat ini, kebetulan dan lain sebagainya. Enggak. Karena saudara dan saya umat Tuhan, umat pilihan. Amin. Nah, makanya saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah tugas seumur kita. Kita tidak sampai berhenti bahwa kepada, kemarin sudah, sekarang tidak. Makanya firman Tuhan katakan, untuk kita terus menerus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahkan Matius 28, 19, 20 ini adalah panggilan setiap kita. Karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya perintah ini datang kepada kita, ini ajar mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang akan kita jadikan semua bangsa murid. Orang-orang yang akan kita jadikan murid-murid Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kepada kita. Waktu kita lakukan perintah Tuhan, waktu kita memuridkan orang lain, saudaraku dikasih Tuhan, kita mengajar mereka bagaimana melakukan perintah Tuhan. Nah, artinya bahwa waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak pernah puas sampai di sini kita selesai melakukan perintah Tuhan. Seumur hidup kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, karena ini mandat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ini bukan mandat dari hanya untuk seorang orang khusus. Nah, ini adalah mandat setiap orang percaya. Menjadikan semua bangsa murid. Apa yang kita ajar? Seringkali waktu kita ngomong gini, ayo kamu muridkan orang lain. Apa yang akan kita muridkan? Teorinya mana? Modulnya mana? Pemuridan sebetulnya modulnya adalah gini. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan kita lakukan, itu modul utama dari pemuridan. Makanya waktu kita ada di komsel, waktu kita bersaksi, waktu kita saling memuridkan, apa yang kita bagikan adalah apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita dan kita lakukan dalam hidup ini. Kita muridkan mereka. Gini loh. Ternyata mengampuni itu tidak susah. Kok bisa? Aku sudah praktek, caranya gimana? Caranya begini. Pengalaman saya melepaskan pengampunan dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara pasti berbeda. Saya punya pengalaman untuk belajar melepaskan pengampunan, saya belajar sekitar kurang lebih 6 tahun. Baru saya bisa melepaskan pengampunan. Saudara, nah bagaimana caranya? Cara yang saya punya bukan sebuah doktrin, tapi kita melakukan gini, coba aja kita lakukan. Kan gitu. Kenapa? Karena itu pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama tugas seumur hidup yang harus kita kerjakan dan saudara tidak boleh nganggur adalah lakukan bagian kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Amin. Amin. Saudara semua adalah duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, saudara bukan pengangguran. Ya, coba kasih salam dulu, kasih salam ini, lihat wajahnya. Kira-kira mereka pengangguran apa bukan? Ya, gitu ya. Ya, kita semua bukan pengangguran, saudara ya. Sebab kita adalah warga kerajaan dan saudara adalah utusan-utusan kerajaan Allah. Yang kedua, tugas kita, waktu kita lakukan tugas seumur hidup kita adalah menghasilkan buah. Ya, hasilkan buah dalam hidup kita. Yohanes 15:16 katakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, ini keren ya. Bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, ya. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya, dan aku telah menetapkan kamu, Tuhan telah menetapkan kita semua supaya kita pergi dan menghasilkan apa saudara? Menghasilkan apa saudara? Buah.
Ya, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kita suka sebagai orang Kristen adalah apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan, HP-ku sudah jelek, dalam nama Tuhan Yesus aku mau ganti HP. Tidak diganti-ganti HP-nya, tambah lama tambah jelek, tambah lama tambah jelek gitu ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita hanya lihat hanya bagian yang terakhir. Tapi bagian yang tengah yang perlu kita renungkan hari ini. Apakah kita sudah menghasilkan buah dalam hidup kita? Ini penting saudara. Sebab waktu kita menghasilkan buah, permintaan kita adalah untuk memenuhi apa yang akan sedang kita kerjakan dan pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, pasti Tuhan kerjakan. Buat saya. Pada waktu buat saya punya mobil itu mimpi. Buat saya punya mobil itu mimpi. Buat saya punya rumah itu mimpi. Kenapa? Pada waktu saya sebagai full time gitu, seorang full timer, ini yang saya pegang dari perkataan dari Bapak Gembala. Waktu saya ada di Blora. Dia ngomong begini, Ben, gereja bisa memberi kamu gaji supaya kamu bisa makan, supaya kamu bisa hidup sepanjang bulan. Ya maksudnya cukup untuk hidupmu cukup. Nanti kalau kamu menikah, cukuplah untuk berdua. Tapi selebihnya adalah bagaimana kamu melayani Tuhan dalam hidupmu. Itu saya pegang. Itu seperti kilat yang menyambar dan saya tangkap. Oke, saya tangkap. Saya terus lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Kami terus melayani, saudara. Ternyata Tuhan yang pikirkan semua hidup saya. Pada waktu saya menikah awal, di rumah di Blora ini kosong. Bahkan saya ngomong gini, rumah kita belum pernah ke Jepang. Kita model ala Jepang tanpa kursi. Ya, kasih tikar gitu ya. Kemudian kompor yang saya punya awal menikah adalah kompor minyak. Sampai istri saya ngomong begini, bojoku gendeng apa enggak ya? Setiap kali saya mau nyalain, mau masak gitu, mau masak air, mau bikin kopi, mau bikin apapun ya. Pura-pura nyetel kompor gas. Cetek, blus ya gitu ya. Mulut saya ngomong cetek. Beberapa waktu kemudian ada orang bawa kompor gas bawa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang pernah ke rumah, itu kompor gas seumur pernikahan saya. Ya kan? Dikasih, Pak, ini Pak, kompor Pak. Oke, kompor. Tanpa tabung gas. Ya sudah, terima kasih. Ya kan? Saya buka itu kompor gasnya, saya taruh di tempatnya gitu. Istri saya ngomong gini, Yang, buat apa kamu buka? Lah, siapa tahu ada gasnya datang gitu. Kan gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Dan kami diajar bukan iman bisik-bisik. Saudara, saya sudah puji Tuhan, sekalipun saya belum punya gas, tapi saya bersyukur. Saya tidak ngomong begitu di hadapan jemaat. Saya lakukan segala sesuatu silent, tersembunyi. Yang penting ini, saya lakukan dalam setiap pelayanan, saya harus menghasilkan buah dalam hidup ini. Saya lakukan setiap pagi. Cetek, saya pasang itu kompor minyak asik gitu ya. Lama, kurang lebih hampir 1 bulan. Ada orang ngomong gini, dia berkunjung ke rumah, karena dia lihat rumah di depan saya itu cantik gitu, kayak bikin taman, itu sekalipun itu rumah dinas, saya bikin taman, saya bikin cantik. Dia pengen masuk ke rumah, waktu dia pagi jalan-jalan gitu, masih. Wah, pagi-pagi hari Senin, saya masih ingat itu hari Senin karena hari Senin adalah hari libur nasional buat kami ya. Dia libur pasti ada di rumah, oke silahkan masuk. Dia lihat gini, loh kompornya kok belum ada gasnya? Iya masih belum beli, saya bilang gitu. Dia langsung telepon seseorang, oke bisa kirim gas sekarang. Dikirim gas sekarang, nggak nunggu besok, kirim lagi. Saya bersyukur. Semua segala sesuatu yang saya alami dalam hidup ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi bagian kita adalah menghasilkan buah. Bahkan tadi saya potong
Waktu buat saya buat beli mobil, punya rumah, mimpi. Tapi waktu saya hanya lakukan ini, saya punya rumah, saya punya mobil. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya mendapat pengajaran dari Miles Monroe, terlalu kecil buat kita kalau kita berdoa, Tuhan, aku capek naik motor Tuhan, aku pengen Tuhan punya mobil. Saudaraku dikasih Tuhan, ini aja lakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Hasilkan buah dalam hidupmu. Ya, hasilkan buah dalam hidupmu. Maka saudara dan saya akan melihat apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga dan tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi setiap hidup kita. Amin. Jadi hasilkan buah. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah ini adalah seumur hidup kita, tidak berhenti sampai di sini. Bahkan sampai di sini pun kita semua harus terus-menerus menghasilkan buah. 3 buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Pertobatan itu bukan cuma berhenti pada masa lalu. Hari ini mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, mengalami pertobatan demi pertobatan. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, buah karakter atau buah kehidupan itu harus kita hasilkan, diproses. Ya, bahkan sampai kemarin tadi saksi, saudara ya, diproses karakternya masih terus sabar. Ternyata saya masih kurang sabar. Ya, terus diproses dalam kehidupan. Yang ketiga buah yang harus kita hasilkan adalah buah jiwa-jiwa. Kembali kepada yang pertama. Ya, jadi saya bersyukur di tempat ini ada berbagai macam banyak profesi. Pelajar, mahasiswa, dokter, kemudian wirausaha, kemudian siap pegawai, semua ada di tempat ini karena Tuhan sedang mengutus saudara dan saya di tempat kita bermasing-masing untuk pergi menghasilkan buah jiwa-jiwa. Untuk apa? Kembali kepada yang pertama, dimuridkan. Kita memuridkan bersama-sama setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, ini saudara penting buat kita. Ya, penting buat kita adalah memelihara iman. Katakan memelihara iman. Ya, ini adalah tugas kita seumur hidup kita sampai Tuhan datang adalah memelihara iman kita. Iman ini sangat penting, apalagi kita hidup di akhir zaman ini, di tengah-tengah zaman modern dengan banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Dan waktu itu saudaraku ini kasih Tuhan, tantangan itu sesungguhnya adalah tantangan iman buat kita. Makanya waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kenapa waktu Tuhan ngomong begini? Kalau aku datang, adakah iman di bumi ini? Itu sebuah pertanyaan besar dalam hidup saya. Waktu saya menemukan kembali apa yang akan saya sampaikan buat saudara. Benar. Adakah iman di bumi ini waktu dia datang? Saudaraku, karena kita tidak hanya bicara tentang, oh saya masih Kristen kok. Iya, kita masih Kristen. Mungkin kita juga masih pelayanan. Tapi apakah esensi dalam hidup kita, iman yang melekat dalam diri kita masih ada atau tidak? Karena kita di dunia modern ini saudara, banyak tantangan. Tantangannya banyak banget. Ya, oleh sebab itu adakah iman dan kita perlu pelihara iman kita. Yohanes 6 ayat 27 sampai 28 katakan begini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 28 katakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya. Saudaraku, untuk mempertahankan iman itu bukan tanpa upaya, bukan tanpa usaha. Makanya kemudian 26 katakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ada upaya di situ. Kalau kita sebagai pegawai kita bekerja untuk apa? Kita dapat gaji. Kalau kita lakukan sesuatu kita dapat gaji di situ. Kita bekerja. Tidak salah dengan semuanya itu karena kita memang harus bekerja. Ya, tapi kita harus memiliki sebuah keseimbangan di situ. Apa? Yaitu bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Jadi saudara dikasih Tuhan, waktu saudara ibadah, waktu saudara komsel, waktu saudara baca Alkitab, waktu kita memuji, menyembah Tuhan,
Mari dengan dengan sebuah paradigma yang berbeda, kita sedang mengupayakan iman kita untuk bertumbuh. Kita sedang memberi makan iman rohani kita untuk mengalami sebuah pertumbuhan. Sebab kedewasaan iman akan membuat hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan. Alkitab ngomong begini, orang yang kuat itu hidupnya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh banyak hal yang membuat kita bisa terhilang dan jatuh. Saudaraku dikasihi Tuhan, iman tidak gampang. Menghadapi tantangan tidak gampang. Waktu saya merenungkan ini, saya teringat karena ini yang terjadi di hadapan mata saya. Karena orang-orang yang saya kasihi ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka dalam posisi, dalam keadaan koma. Papa mertua, saya tidak ada istri saya, tapi ketika di biopsi koma. Bapak saya, dia koma. Kakak saya, dia koma, dipanggil Tuhan. Tapi ibu saya, sampai dia melepas hembusan nafas yang terakhir. Itu berat. Saya beberapa saat seperti menyalahkan diri saya. Saya seperti anak yang rasanya tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Sekalipun mungkin ibu saya menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Enggak, aku enggak mau. Kenapa tidak saya paksa? Yang saya lihat gini, sakit. Makan tidak bisa masuk, dia sakit sudah. Perut. Dia cuma gini, waktu dia sakit dia pegang perut. Yesus tolong. Yesus tolong. Waktu sebelum dipanggil Tuhan, 6:30 setelah selesai doa pagi, saya masih ingat. Selesai doa pagi kami meluncur ke rumah adik saya. Cuma Tuhan kasih impresi dalam hati saya. Tuhan mau ambil. Kami cuma nyanyi menyembah Tuhan. Kami nyanyi nyembah Tuhan. Ya, saya ini kelihatannya gagah, keren, garang gitu ya. Tapi lihat itu, waktu itu saya tidak sanggup. Saya bersyukur saya punya istri yang sanggup untuk menghadapi semua, menolong semuanya. Dia tetap setia ada di hadapan ibu saya sambil kami menyanyi. Kami nyanyi, nyembah, nyanyi, nyembah. Ibu saya ikut nyanyi, nyembah. Sambil dia pegang perutnya. Sakit. Saudara, waktu ini jadi rema dalam gini. Di akhir-akhir hidup seseorang, kita bisa saja menyangkal Tuhan. Kenapa aku Tuhan? Sepertinya sengsara. Waktu saya mempersiapkan, saya membaca beberapa sejarah. Thomas murid Tuhan, dia mati dikuliti. Wow, cuma satu persoalannya adalah gini, kita bicara soal iman, bukan soal yang lain. Waktu itu diperhadapkan dalam hidup kita, itu bukan soal hidup dan mati. Soal iman. Waktu saya mendengar banyak kesaksian. Kamu bisa diterima loh di sini. Tapi dengan catatan begini. Kamu tinggalkan agamamu dan kamu bisa kami terima. Oh, ini soal iman. Kamu bisa loh naik jabatan. Asal kamu tinggalkan imanmu dan jadi sama seperti saya. Ini soal iman. Kalau saudara baca sejarah gereja, waktu zaman Kaisar Nero, orang-orang percaya dibuat obor hidup-hidup di pinggir jalan sebagai penerangan. Itu persoalannya iman. Mereka bukan pemberontak. Mereka tidak melawan pemerintah. Mereka tidak lakukan apa-apa yang membuat pemerintah jatuh. Ini iman. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, saudara mengingatkan. Ayo kita kerja bersama-sama. Perkuat iman kita. Saya pun
harus kuat. Saya harus bertajam, saya harus perkuat. Supaya saya juga sampai finish well. Kita semua harus sampai finish well. Doa kami sebagai gembala buat saudara, tidak ada seorang pun yang tidak finish well. Oleh sebab itu, mari kita berjuang bersama-sama, mengerjakan iman kita sampai akhir hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, untuk kita mempersiapkan hidup kita sampai Tuhan datang. Firman Tuhan katakan begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Artinya tidak lagi nganggur, tidak lagi tidur, tidak lagi pasang alarm. Oh nanti paling-paling tuanku datang jam 10. Enggak. Karena Tuhan yang datang ini tidak tahu kapan tuannya datang. Tapi seorang hamba yang berjaga-jaga, dia tidak tahu tuannya kapan datang, tapi dia tahu tuannya pasti datang. Oleh sebab itu dia tidak nganggur. Yang pertama, pekerjaan kita seumur hidup kita adalah representasi kerajaan Allah. Jangan tinggalkan tugas utama kita. Tugas utama saudara dan saya adalah menjadi perwakilan kerajaan Allah. Baru tugas saudara yang kedua adalah pekerjaan saudara. Dan yang kedua adalah hasilkan buah. Jangan pernah berhenti untuk berbuah. Sebab ketika Tuhan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa, kemudian Tuhan berfirman dan memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini adalah sebuah mandat ilahi untuk menghasilkan buah dalam hidup kita. Bukan cuma keturunan jasmani, tapi menghasilkan buah. Ya, dan yang ketiga adalah memelihara iman. Peliharalah iman kita sampai pada akhirnya. Ada banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan-tantangan itu kalau kita renungkan, itu adalah tentang iman kita. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Mari saudaraku dikasih Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan ini yang datang buat setiap kita. Saatnya tidak lama lagi. Tapi Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang selalu siap sedia. Dan biarlah Tuhan akan mendapati saudara dan saya adalah orang-orang yang berjaga-jaga. Bukan sedang menganggur. Kita sedang melakukan tugas kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini. Renungkan firman Tuhan yang datang buat kita. Jika Tuhan datang hari ini, apakah kita adalah orang-orang yang siap? Kalau waktu saudara renungkan ternyata aku belum siap, bersyukur kalau Tuhan belum datang hari ini. Kita punya beberapa kesempatan ke depan untuk memperbaiki dalam hidup kita. Jangan pernah sembunyi di balik apapun untuk kita tidak menyatakan kerajaan Allah dalam hidup saudara. Jangan pernah sembunyi di balik apapun untuk saudara tidak menghasilkan buah. Dan jangan pernah sembunyi di balik apapun untuk kita tidak memelihara iman kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menjadi support system bersama untuk kita ini bekerja. Menjadi tugas kita bersama untuk kita bersiap sedia. Terima kasih Bapa yang baik. Buat kebenaran firman-Mu yang datang buat siap kami. Biarlah kami ketika Engkau datang, Kau mendapati kami adalah orang yang siap sedia. Orang yang terus berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ajar kepada kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh melakukan apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak ya, terima kasih. Terpuji nama-Mu, meteraikan apa yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya harapanku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, sudah bisa mengangkat tangan. Angkat tangan saudara dan jangan diturunkan sampai saudara dilayani. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saudara bisa mengambil air putih, teh atau apapun sebagai pengganti anggur dan roti sebagai pengganti hosti kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oke, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membaca pengakuan iman Gibi. Oke, mari kita akan baca bersama-sama setelah kata aku percaya, ya. Sama-sama aku percaya. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dan ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau melakukan sakramen perjamuan kudus. Layakkan hidup kami. Ampuni setiap dosa kami. Sehingga waktu kami menerima tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur ini, hidup kami dilayakkan di hadapan Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecahkan buat setiap kita. Tubuhnya dihancurkan, dipecah-pecahkan, supaya hidup saudara dan saya yang hancur dipulihkan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kemurahan Tuhan ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam waktu. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Darahnya yang menyucikan dan menghapus dosa kita. Darah ini adalah memeteraikan kita menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu waktu kita merenungkan firman-Nya, kita percaya darahnya memampukan kita. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Tuhan. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Letakkan cawan di bangku saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Mari nyatakan imanmu kepada Tuhan. Sekali Yesus,
dengan yakin dan sungguh-sungguh nyatakan imanmu. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, sekali Yesus, amin, tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami terima segala sesuatu yang sudah kami lakukan Tuhan. Sebab waktu kami berjamuan kudus, kami mengingat korban-Mu yang besar dan ajaib atas hidup kami. Sehingga kami memiliki komitmen, kami tidak akan tinggalkan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Fellowship Pekerja, Selasa 9 Desember 2025 pukul 7 malam. Bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Seluruh pekerja dan panitia Natal wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Mari ambil bagian bersama untuk memperindah perayaan Natal kita tahun ini. Tim dekorasi Natal membutuhkan sekitar 800 kemasan detergen atau snack dengan bagian dalam berwarna silver mengkilap yang akan digunakan untuk membuat pohon Natal. Kemasan dapat dikumpulkan pada hari Minggu setelah ibadah kepada Ibu Lia atau melalui GKK masing-masing. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan November, yaitu Irma, Ibu Lia, Ibu Cicik, Indah, dan Immanuel. Ya silakan Bapak Ibu Saudara. Yang saya tahu dari kakak Hebron itu ada beberapa orang, satu atau dua nama yang tidak disebutkan. Bukan hanya kakak Hebron, semua saudara yang berulang tahun di bulan November silakan maju ke depan. Nama yang sudah disebutkan atau nama yang tidak disebutkan, silakan maju. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati.
satu lagi, saudaraku ya. Tapi dia dipanggil Tuhan ya dari Hebron ya, namanya Anggara, saudaraku ya. Jadi satu lagi dia dipanggil Tuhan, kecelakaan di waktu pulang ke rumahnya. Ya bukan ke rumah bapak ya, waktu pulang ke rumahnya. Jadi oke, puji nama Tuhan, tidak ada yang tahu. Ya oke, semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang luar biasa ini ya. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan dalam setiap hidup kami. Kalau mereka sudah Tuhan tambahkan karunia ini 1 tahun untuk mereka jalani. Kami percaya tahun-tahun yang akan datang, kekuatan Allah juga turun atas setiap hidup mereka. Sehingga mereka tetap hidup dengan iman yang kuat di hadapan Tuhan, tetap setia di hadapan Tuhan, tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu kami keluarga besar GBI Rock Jember ini memberkati keluarga kami ini Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih memberkati dalam hidupnya. Dan kami percaya kalau sampai hari ini Tuhan menolong mereka, Tuhan akan tuntun hidup mereka sampai kesudahannya. Terima kasih, kami lepaskan berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya saudara kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudara selamat ulang tahun. Silakan saudara bisa kembali. Haleluya. Anak-anak kita yang hebat dan luar biasa sudah menunggu untuk masuk. Silakan anak-anak raja, kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Hey. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Asik. Aku anak raja, oke. Aku anak raja, oh iya. Aku anak raja. Asik. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Silakan para orang tua. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ya, Bapak Mama doakan anakmu, peluk dia dengan kasih. Dan bagian kita jemaat, kita ulurkan tangan kepada Bapak Ibu yang di depan ini, yang berdoa bagi anak-anaknya, kita dukung mereka dalam doa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, ketika melihat anak-anak kami yang tumbuh dengan sehat, dengan pintar, dengan cerdas Tuhan. Kami percaya ini adalah campur tangan Tuhan. Dan kami percaya tidak sampai hari ini, tapi untuk selama seumur hidupnya mereka akan dalam perlindungan Tuhan. Dan dalam seumur hidupnya mereka juga akan hidup di dalam jalan Tuhan. Melalui didikan, melalui teladan orang tuanya yang mengajar mereka dalam kebenaran. Terima kasih untuk setiap guru, setiap orang-orang yang mendidik anak-anak kami juga Tuhan. Biar mereka boleh menjadi anak-anak yang kuat menghadapi tantangan. Mereka yang anak yang tangguh menghadapi setiap kesulitan kehidupan. Karena mereka tahu mereka berharga dan mereka dimiliki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk orang tua yang mendukung, mengajar, mendidik, merawati mereka. Biar mereka berikan kekuatan, hikmat, dan semua kemampuan yang dari sorga Tuhan curahkan bagi setiap orang tua ini. Sehingga boleh mengajar anak-anaknya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan muji nama-Mu untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya semua anak kita diberkati, katakan amin. Cek, ya.
Sebelum kita akan akhiri ibadah kita, ini adalah minggu yang pertama di bulan Desember di tahun 2025 ini. Kita akan membawa persepuluhan kita di rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkannya, kita akan membawa bersama-sama. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan akan membawa persepuluhan kami di rumah-Mu ini. Kami mengembalikannya dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Kami dedikasikan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami nikmati. Sehingga kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa persepuluhan kami ini di rumah-Mu. Sebab kami percaya Tuhan sendiri yang pegang tangan kami. Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Sebelum kita naikkan pujian, boleh saudara berikan salam kanan kiri depan belakang saudara. Katakan tetap setia sama Tuhan. Tetap setia. Boleh juga bilang terima kasih ya. Saudara hadir sudah jadi berkat buat saya. Kehadiran saudara jadi berkat buat saya. Amin. Amin. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Kami pulang membawa kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, menyiapkan tempat ini. Diberkati dan diurapi kembali untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami juga memberikan persembahan di tempat ini. Berkati persembahan anak-anakmu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Natal. Apapun yang kami butuhkan, yang kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memperhitungkannya. Pulanglah
kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah. Pulanglah dengan damai, sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan, yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupanmu. Akulah Tuhan Allah Alfa dan Omega, yang menyertai engkau dan memimpin kehidupanmu. Dan akulah Tuhan yang memegang engkau untuk engkau terus berjalan di dalam kehendakku, untuk melakukan kehendakku. Aku memberkati keluar masukmu, aku memberkati keluarga dan rumah tanggamu, aku memberkati pekerjaan studimu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Aku mengurapi dan mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.